Acara ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Sri Hartini, spesialis patologi klinik konsultan Mars. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Sri merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 1973, lalu melanjutkan pendidikan spesialis patologi klinik di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1985, lalu mengambil S2 Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia pada tahun 1999, lalu mengambil konsultan onkologi di Kolegium PDS Patklim Jakarta pada tahun 2008, lalu mengambil program doktoral pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu sekarang beliau menjabat sebagai Ketua 2 PDS Patklim, lalu Surveyor of Laboratory Accreditation Committee Departemen Kesehatan, lalu menjadi Member of Council of National Accreditation Committee BSN Jakarta, lalu Molecular Diagnostic Consultant Siloam Hospital pada tahun 2011 dan sampai 2020, lalu Surveyor of Hospital Accreditation Committee Jakarta pada tahun 2007 sampai sekarang, lalu menjadi dosen Postgraduate Study Biomedic Science bagian onkologi di FKUI dari tahun 2007 hingga sekarang, lalu menjadi Director of General Affairs and Operational di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada tahun 2005 sampai 2008, lalu menjadi Director of Medical Support di Rumah Sakit Nasional Kanker Darmais pada tahun 2002 hingga 2005, menjadi Kepala Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Darmais juga pada tahun 2001 sampai 2002, lalu menjadi Functional Medical Staff di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta hingga sekarang. Tanpa panjang kata lagi, kepada Dr. Sri saya persilakan dengan segala hormat. Mohon maaf dokter, masih di mute suaranya. Ya, terima kasih Dr. Lumangga yang sudah memperkenalkan saya begitu lengkapnya. Mestinya nggak usah dibaca semua itu ya. Baiklah, kita sampai pada sesi berikut. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Aryati apa peran dari patologi klinik, dan ternyata dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka peran patologi klinik itu makin bertambah. Jadi tidak dari hal yang sederhana saja sampai ke tingkat molekuler saat ini, karena perkembangan biologi molekuler yang pesat di bidang kesehatan, maka kami pun dari dokter spesialis patologi ikut terlibat. Terutama kemarin waktu atau saat ini saat pandemi, luar biasa peningkatan pengetahuan kami di bidang molekuler diagnostik. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembicara. Dokter Basti, izinkan saya membacakan kurikulum vitae-nya. Dokter Basti ini asli karena nggak ke universitas mana-mana ya, jadi asli dari lahir sampai sekarang ini Universitas Padjadjaran, dari FK sampai spesialis bertugas di Universitas Padjadjaran, saat ini di laboratorium Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan beliau menjabat juga sebagai Ketua Pokja Molekuler Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Baik, Dokter Basti, kami persilahkan waktunya. Mohon maaf, Dokter Lumangga, ini nggak ada diskusi ya. Jadi
plenary 30 menit khusus untuk presentasi. Kami persilahkan Dr. Basti. Terima kasih, Dr. Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya share screen. Terima kasih atas kesempatan berbicara di forum yang luar biasa ini. Ya, jadi saya diminta untuk menyampaikan aplikasi gitulah ya, aplikasi biologi molekuler dan terapannya di dalam laboratorium dan tentunya untuk menunjang tata laksana pasien untuk pelayanan kita sehari-hari. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, saya akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan dan aplikasinya serta hal-hal yang harus diperhatikan serta practical point-nya. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan diagnostik molekular diagnostik ini sangat luar biasa sekali ya. Apalagi sebenarnya setelah pandemi ini, ini membuka tabir gitulah ya, membuka tabir pemeriksaan molekuler sebegitu hebatnya. Mulai dari yang profesional sampai dengan awam kini tahu semua tentang pemeriksaan molekuler. Sebenarnya pemeriksaan molekuler ini sebenarnya sudah lama ada. Jadi kalau di negara-negara lain sebenarnya ini sudah sangat berkembang sekali. Tapi memang di Indonesia kemampuan laboratorium untuk pemeriksaan molekuler ini masih terbatas pada lab-lab tertentu saja. Namun setelah pandemi ini, kalau kita lihat datanya sekarang, ya hampir di setiap kota bahkan mungkin ya, itu sudah ada laboratorium di rumah sakit yang kini memiliki fasilitas untuk pemeriksaan molekuler. Tentunya harapannya nantinya ke depan kita juga tidak ketinggalan dengan negara-negara lain ya. Kita bisa mengembangkan pemeriksaan ini untuk penelaksanaan pasien. Jadi memang pemeriksaan molekuler ini telah merevolusi pemeriksaan baik itu untuk penyakit, baik itu untuk untuk surveillance gitu ya, dan lingkungan juga, dan bukan hanya di bidang kedokteran saja, tapi di bidang seperti hewan dan lain sebagainya itu juga sangat berkembang. Nah, sekarang ini juga dengan perkembangan teknologi yang ada ini juga meningkatkan akurasinya gitulah ya. Jadi bukan hanya akurasi dan juga kecepatan ternyata. Jadi yang dulu kalau pemeriksaan molekuler itu terkenal lama gitulah ya. Nah, sekarang ini luar biasa ya. Jadi ada yang bisa 1 jam keluar atau bahkan kurang dari 1 jam juga sudah bisa mengeluarkan hasil tergantung pemeriksaannya tentunya. Dan semuanya ini tentunya ujung-ujungnya adalah untuk bagaimana kita dapat menangani pasien dan pemberian terapi secara tepat. Ya, jadi aplikasinya sudah banyak sekali. Kalau kita dilihat di sini, mulai dari untuk kesehatan, ya, kemudian dari segi forensik juga ada teman-teman yang di forensik ya. Kemudian di industri farmasi itu juga sudah digunakan. Dan ini ya, biological warfare ini luar biasa ya. Ini harus hati-hati juga ya. Jadi memang semuanya ini udah perkembangan atau ilmu tentang biologi molekuler ini sangat pesat sekali ya, sehingga bisa digunakan untuk kebaikan, tapi sayangnya juga bisa digunakan untuk hal-hal yang kurang baik ya. Tentunya kita berharapnya selalu digunakan untuk hal-hal yang baik dan juga untuk penemuan obat. Untuk teknologi analitiknya sendiri, pemeriksaannya, alatnya sendiri juga sudah banyak metode-metode pemeriksaannya, mulai dari PCR yang sehari-hari sekarang kita lakukan gitu ya, kemudian ada yang berdasarkan biochip dan lain sebagainya. Tentunya setiap pemeriksaan memiliki perkembangannya masing-masing ya, marker-marker itu ada yang sudah diperiksa, ada yang bisa diperiksa dengan PCR, ada yang masih harus dengan sequencing dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat trennya, tren daripada dunia kedokteran ya, dari literatur memang untuk molekuler terkait dengan genomik ini sangat pesat sekali ya. Jadi hampir dikuasai, sangat tinggi sekali ya. Literatur ataupun penelitian-penelitian ya yang membahas mengenai genomik ini dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Dan kalau kita lihat di sini juga ya, dari penyakit-penyakit yang ada di dunia saat ini dan proyeksinya itu memang masih yang mendominasi adalah infeksi, kemudian keganasan, dan juga di sini
adalah imun disorder ya, berkaitan dengan imun disorder. Nah, jadi memang untuk saat ini ya setidaknya alat-alat atau perkembangan diagnostik laboratorium yang menguasai adalah hal-hal ini. Nah, sebagai contohnya onkologi di keganasan ini sebenarnya, jadi onkologi ini sebenarnya perkembangan molekulernya yang cukup baik ya, yang cukup baik. Jadi dan sudah lama sebenarnya. Jadi dan dari segala aspek itu sekarang sudah sudah hampir semuanya menggunakan teknologi molekuler ini. Jadi mulai dari pemeriksaan yang sifatnya herediter gitu ya, kemudian yang bisa periksa prediktif markernya. Kita dulu tahu ya ada sempat yang artis gitu ya di luar yang dia periksa, kemudian ternyata dia membawa gen yang yang bisa memiliki risiko untuk keganasan, yang akhirnya dia melakukan operasi sebelum sebelum manifest gitulah ya. Nah, itu juga diperiksanya dengan molekuler. Ya, jadi deteksi dini, early diagnosis, kemudian bisa periksa juga circulating tumor dan bahkan tumor-tumor yang mungkin belum diketahui gitulah ya. Jadi memang perkembangan di onkologi ini luar biasa sekali untuk molekulernya. Jadi kita memang banyak belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan di onkologi untuk molekulernya. Kemudian contoh yang lain, ini tadi ada tentang transfusi ya, sebelum materi ini tadi. Dan ini juga sudah digunakan, jadi memang luar biasa sekali. Jadi hampir di setiap bidang itu sekarang pemeriksaan molekuler itu naik daun dan bisa digunakan gitu ya. Salah satu contohnya adalah aplikasi terkait transfusi. Jadi untuk biasanya yang meriksa yang antigennya lemah gitulah ya, yang tidak dapat memberikan hasil antara antigen dan antibodinya kurang baik. Nah, ini salah satunya sekarang juga bisa diperiksa molekuler, terutama di sini contohnya pada kasus-kasus bayi-bayi baru lahir. Jadi sebenarnya molekuler ini membawa membawa kita lebih maju dalam arti yang dulunya berbasis antigen gitulah ya, protein, pemeriksaan itu berbasis antigen atau protein, kini sudah sampai ke tingkat molekulernya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh infeksi, pada bidang infeksi saya ambil contohnya di tuberkulosis. Ya, jadi memang ini luar biasa sekali juga ya, dulu yang hanya dengan pewarnaan saja, kemudian atau yang hanya dengan kultur yang menunggunya sangat lama sekali. Nah, ini sekarang di negara kita juga di Indonesia sudah digunakan sebagai untuk alat diagnostik ya, untuk tes cepat molekuler gitulah ya, nama terkenalnya gitulah ya. Ini juga merupakan salah satu pemeriksaan molekuler yang sudah kita gunakan, dan kalau kita dilihat di sini juga saya sebagai ilustrasi. Jadi yang dulu alatnya mungkin besar-besar gitulah ya. Jadi dengan perkembangan sekarang alatnya itu bukan semakin besar tapi semakin kecil. Dan yang harus diingat di sini adalah bukan berarti semakin cepat pemeriksaan itu berarti ada yang dikorbankan dalam tanda kutip. Oh, kalau yang rapid itu nanti sensitivity atau specificity-nya berkurang. Tentunya tidak. Semuanya itu akhirnya tergantung juga kepada platform yang digunakan dan teknologi yang digunakan. Dan sekarang ini banyak juga alat-alat seperti ini ya yang sudah sangat cepat dan akhirnya hasilnya juga bagus sekali. Sensitivity dan specificity-nya sudah sangat baik sekali, bahkan saat ini itu juga jadi bingung ya, mana sebenarnya yang gold standard. Yang gold standarnya itu masih pakai yang dulu gitu, katakan kultur mungkin ya, atau sekarang gold standarnya mungkin beralih ke molekuler seperti PCR ya. Ya, jadi itu tentang perkembangan dan aplikasinya. Nah, terdapat hal-hal juga yang harus diperhatikan pada saat kita mengaplikasikan pemeriksaan molekuler ini. Salah satunya adalah terkait dengan fasilitas dan peralatan. Kemudian yang paling penting nanti ini adalah personel, ya. Kemudian tesnya sendiri dan terkait dengan interpretasi hasil. Dari segi facility. Jadi ternyata ya fasilitas ini tidak mudah juga, ternyata ya, tantangan tersendiri. Jadi tergantung platform yang digunakan, umumnya saat ini yang kita gunakan ini masih memerlukan fasilitas yang khusus gitulah ya, yang masih memerlukan ruangan yang berbeda dengan laboratorium pada umumnya. Jadi umumnya memerlukan 2
atau setidaknya 3 gitu ya ruangan terpisah untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi tentunya ini menjadi perhatian tersendiri ya, terkait ujung-ujungnya adalah investasi ya. Jadi harus berani berinvestasi juga untuk membangun sebuah lab molekuler ya, yang tentunya juga tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit gitulah ya. Nah, jadi ini adalah syarat-syaratnya ya yang harus diperhatikan. Tentunya selain dengan standar laboratorium yang ada juga ya, tentunya juga ada standar-standar terkait dengan molekuler yang harus dipenuhi. Nah, ini juga terkait dengan peralatannya. Ternyata peralatannya juga tidak sedikit. Jadi kalau ada yang bilang, oh periksa molekuler hari ini periksa 2 jam lagi, 3 jam juga keluar kok gitu ya. Jadi ini kelihatannya bukan pemeriksaan yang membutuhkan fasilitas yang biasa-biasa saja gitulah ya. Ya ternyata tidak ya. Seperti yang saya katakan tadi, fasilitasnya juga khusus dan juga peralatannya juga sangat banyak sekali. Peralatan pendukungnya ya, mulai dari biosafety cabinet kalau memang itu pemeriksaannya membutuhkan peralatan biosafety ya untuk controlling aerosol dan lain sebagainya, kemudian dibutuhkan juga seperti freezer dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini menjadi perhatian juga bahwa tidak semudah itu menjalankan lab molekuler. Ya, nah yang paling penting adalah personel. Jadi saat ini memang tantangannya adalah diperlukan profesional laboratorium yang tentunya mengikuti perkembangan, yang selalu mengupdate perkembangan di dunia kedokteran, terutama khususnya di laboratorium juga. Dan tentunya dalam hal ini juga mengerti tentang pemeriksaan molekuler. Ya, jadi tentunya nantinya diharapkan profesional laboratorium ini mampu gitulah ya menjadi jembatan antara teknologi pemeriksaan yang ada dengan praktisnya nanti. Ujung-ujungnya adalah untuk pemeriksaan pasiennya, untuk penelaksanaan pasiennya. Dan ini tentunya menjadi tantangan kita bersama ya, untuk kita semakin mengerti gitulah ya tentang penyakit, tentang pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, untuk tesnya sendiri kita tahu pemeriksaan molekuler itu biasanya terbagi menjadi 3 gitulah ya. Ada mulai dari tahap ekstraksinya di mana kita mendapatkan mendapatkan DNA atau RNA-nya gitu ya. Kemudian di situ kita perbanyak diamplifikasinya, kemudian baru kita deteksi. Nah, ini semua tentunya menjadi hal-hal yang harus diperhatikan, menjadi pertimbangan pada saat kita memilih suatu pemeriksaan molekuler. Jadi mulai dari ekstraksinya, ada yang ekstraksinya cepat seperti direct lysis, ada juga yang sangat pure, high purity dari nucleic acid-nya ya. Nah, tentunya semua ini nanti ujung-ujungnya bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan molekuler. Kemudian dari segi deteksi, ini saya ambil contoh saja dari untuk yang COVID yang saat ini. Dari COVID juga deteksinya sudah banyak juga ya, ada yang non isotermal seperti PCR ya, yang selalu kita pakai sekarang, tapi juga ada yang isotermal sebenarnya, yang RT-LAMP ini ya, yang namanya juga naik daun sekarang gitulah ya. Nah, tentunya semua ini mempunyai plus minusnya tersendiri. Nah, ini dari segi sequencing ya, teknologi sequencing juga begitu, deteksinya mulai dari yang first generation sekarang sampai ada yang third generation juga ya. Ini semua kita pakai sekarang ya, terutama di COVID ini ya. Ada yang pakai Illumina, ada yang pakai Oxford Nanopore. Nah, semuanya tujuannya sama, ada plus minusnya, tergantung ada pada akhirnya adalah nanti pada interpretasinya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, setiap teknologi itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya, ya. Seperti di PCR, keuntungannya dia lebih cepat, ya bisa berbagai macam berbagai macam spesimen bisa diperiksa di situ ya. Tentunya dia lebih baik daripada antigen, tapi kekurangannya kalau kita lihat tetap ada kemungkinan false positif karena pemeriksaan molekuler ini satu yang tidak bisa dihilangkan adalah risiko untuk kontaminasi. Itu sebabnya tadi di fasilitas dan equipment ya, itu banyak sekali yang harus dipenuhi standarnya untuk mencegah, tentunya salah satunya mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian untuk dari segi genotyping atau sequencing,
Keuntungannya ya tentunya kita bisa melihat semuanya ya secara gen, secara lebih jelas. Seperti contohnya kalau pada COVID lagi itu kita bisa menentukan varian secara lebih gold standar penentuan varian, apakah ini Omicron, apakah ini Delta dan lain sebagainya. Tapi tentunya kelemahannya ini masih lama, ya membutuhkan effort yang cukup banyak gitulah ya, laboratory method ya, labor ya, kemudian dan mahal. Ini yang masih belum bisa dihilangkan ya, karena memang masih membutuhkan equipment dan regen yang harganya tidak murah. Nah, ujung-ujungnya ya tentunya kita hingga saat ini kita yang inginkan adalah pemeriksaan molekuler itu cepat, sensitif, spesifik, mudah digunakan ya atau mudah dikerjakan dan tentunya murah ya. Dan teknologi sekarang saat ini sudah menuju ke sini semua. Ya, nah yang terakhir adalah terkait dengan interpretasinya. Dengan semakin majunya ini ternyata ada tantangannya juga ya. Demand pemeriksaan molekuler ini tinggi gitu ya. Sedangkan untuk interpretasinya ini sebenarnya harus individualized. Akhirnya kita kembali lagi ke pasiennya. Bagaimana keadaan pasien sebenarnya? Dan kita tahu pemeriksaannya tadi sangat kompleks. Stepnya banyak gitulah ya, sehingga juga nantinya akan mempengaruhi interpretasi pada akhirnya gitulah ya. Nah, yang tantangan paling utamanya adalah bagaimana kita bisa menerangkan hasil pemeriksaan molekuler ini ke mungkin yang belum mengerti, ke orang-orang yang awam, atau mungkin juga sejawat sekalian yang sebelumnya tidak terlalu mendalami bidang molekuler ini. Jadi kalau kita lihat di sini step-step untuk interpretasi itu sebenarnya dimulai dari awal, dimulai dari tahap preanalitik, ya, dimulai dari ini pemilihan tesnya sudah benar atau belum, tes molekuler yang tepat seperti apa yang dipilih. Jadi basicnya adalah sama dengan pemeriksaan laboratorium pada umumnya, sampai pada akhirnya nanti tesnya sudah keluar, kemudian kita komunikasikan, kita diskusikan bersama dengan para sejawat sekalian, ataupun bahkan ke pasiennya. Nah, yang harus diingat di antara itu terdapat step-step juga yang harus diperhatikan. Sebagai contoh ya, tadi sudah dikatakan pembicara sebelumnya tentang mutu. Jadi salah satu tugas daripada rekan-rekan di laboratorium patologi klinik itu juga menjaga mutu ya, bagaimana pemeriksaan itu berjalan dengan baik, mutunya baik sehingga hasilnya bisa keluar secara akurat dan bisa digunakan. Dan juga tidak lupa apabila ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain terkait dengan pasien tersebut itu dikombine ya. Jadi interpretasinya tidak hanya satu tes saja, tapi kalau ada beberapa tes itu disatukan kemudian secara holistik, diinterpretasi secara holistik sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Ya, jadi saya akhiri ini dengan practical point-nya untuk take home message-nya. Mau secanggih apapun pemeriksaan itu ya, jadi ujung-ujungnya kembali lagi ke tahap preanalitiknya, yaitu kualitas spesimennya, mulai dari jumlah spesimennya, timing pengambilannya ya, seperti yang tadi dikatakan pembicara sebelumnya ya. Jadi memang ini menjadi core-nya, ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan, yaitu kualitas spesimen untuk menghasilkan hasil yang dapat dipercaya. Kemudian karena ini pemeriksaannya baru molekuler ini, banyak yang kita juga baru belajar termasuk saya tentunya, dan selalu update ya. Tentunya juga harus diperkenalkan gitu ya. Jadi apa gunanya kalau teknologi maju tapi kita tidak kenal, ya tentunya nanti akhirnya malah tidak terpakai. Nah, ini tanggung jawab kita bersama untuk memperkenalkan gitulah ya, teman-teman di laboratorium, untuk memperkenalkan kemampuan laboratoriumnya sekarang bisa periksa apa. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan sejawat-sejawat yang bekerja di tempatnya sehingga bisa bisa maksimal penggunaan tes-tes molekuler yang ada di laboratorium tersebut. Dan yang terakhir tentunya semua pemeriksaan harus diinterpretasikan dengan baik ya, dan jangan lupa jangan pernah mengobati hasil laboratorium, tapi obatilah
pasiennya, ya. Jangan ngobatin hasil lab, tapi obatilah pasiennya, ya. Karena itu kita perlu pendekatan yang holistik dan bekerja sama antar seluruh, ya, seluruh sejawat sekalian, baik dari berbagai divisi maupun dari berbagai keilmuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, membuka wawasan kita bersama. Saya kembalikan ke Dr. Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.